Bagaimana mengoptimalkan kinerja tim dalam kondisi ketidakpastian dengan agile mindset? Sahabat pasti mengetahui bahwa cara kita bekerja saat ini dibentuk oleh masa lalu, khususnya manufaktur. Di masa lalu kita belajar bekerja pada kondisi yang bisa kita perhitungkan dengan jelas, sehingga memungkinkan bahkan mengharuskan dengan perencanaan yang matang. Sehingga misalnya ketika kita membangun sebuah jembatan, kita hampir bisa dipastikan tidak akan pernah mengubah arah jembatan di tengah-tengah pengerjaan proyek. Namun bekerja pada era yang semakin kompleks pada saat ini bisa jadi menjadi hal yang sama sekali berbeda. Terutama sangat terlihat ya bila kita bekerja dengan perangkat lunak. Tetapi walaupun begitu, tetap saja banyak proyek perangkat lunak saat ini yang masih diatur oleh ide-ide cara kerja yang muncul dari manufaktur. Salah satu ide yang paling umum adalah pentingnya perencanaan. Percaya atau tidak, kita dapat menghabiskan waktu yang sama banyaknya untuk merencanakan seperti halnya kita dalam membangun. Itulah mengapa kita sering mendengar manajer berkata, rencanakan pekerjaan, lalu kerjakan rencana tersebut. Hal itu memang masuk akal kalau kita membangun jembatan atau kita membangun kapal. Kita ingin merencanakan setiap langkah dengan hati-hati, membagi proyek menjadi beberapa fase, dan bergerak secara berurutan dari satu fase ke fase berikutnya. Rencanakan, bangun, uji coba, dan selesaikan. Sederhana seperti itu. Namun inilah twistnya. Pengembangan perangkat lunak lebih mirip ilmu pengetahuan daripada manufaktur. Ini adalah perpaduan yang menarik antara membangun dan belajar. Meskipun kita ingin sekali merencanakan semua dengan matang, namun terlalu sulit untuk memprediksi semua bagian yang terus dan selalu bergerak dengan cepat. Bayangkan jika kita ingin membuat sebuah produk perangkat lunak sederhana, produk tersebut mungkin bergantung pada Microsoft Windows, atau bergantung pada project open source lainnya, atau bahasa pengembangannya sendiri yang dapat berubah atau terus diperbaharui. Kondisi ini seperti kita terjebak dan terperangkap dalam badai ketidakpastian yang berputar-putar di sekeliling kita. Kita akan berhadapan dengan kerucut ketidakpastian atau cone of uncertainty. Apa itu cone of uncertainty? Gambarnya seperti begini. Bayangkan kita berada di daerah tempat badai tropis itu sering terjadi. Pada awalnya, para ahli meteorologi hanya memiliki gambaran umum tentang di mana badai itu akan menghantam di sebuah daerah yang luas. Namun, seiring berjalannya waktu, pengetahuan mereka akan bertambah, sehingga memungkinkan mereka akan menentukan daerah mana tepatnya yang harus dievakuasi. Dan tepat sebelum badai itu melanda, mereka tahu persis siapa saja yang akan terkena dampaknya. Itulah kerucut ketidakpastian. Mereka akan melebar beberapa hari sebelum badai mendarat, dan akan menyempit seiring dengan bertambahnya pengetahuan dari waktu ke waktu. Nah, inilah tantangannya. Dalam hal mendelivery produk perangkat lunak, kita sering memiliki pengetahuan yang paling banyak ketika sudah hampir terlambat. Hal ini membuat keputusan yang kita buat di awal proyek pada akhirnya sering harus dirubah di kemudian hari, seiring berjalannya proyek. Dan sayangnya, semakin kita mendekati akhir proyek, semakin mahal biaya perubahan tersebut. Maka dari itu, para manajer proyek mempunyai tugas berat untuk menemukan keseimbangan yang rumit antara membuat keputusan yang diperlukan untuk memulai dan menyisakan ruang untuk fleksibilitas. Dan disinilah pola pikir agile itu berperan. Ini adalah tentang menemukan titik temu antara membuat keputusan yang bertahan lama dan akrab dengan ketidakpastian dalam kerucut ketidakpastian ini. Ini adalah tentang beradaptasi, mengulang, dan tetap fleksibel. Dan disinilah kita harus siap untuk terjun ke dunia kerja yang dinamis, di mana pengembangan proyek perangkat lunak ini berpadu dengan ilmu pengetahuan dan mengedepankan pola pikir agile.